Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Aditya dengan NPM 220682781 dari kelas SDMA. Di sini saya akan memberikan proses penilaian kinerja pada ODO versi 16 di studi kasus PT kita. Oke, kita akan masuk langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama adalah kita harus buat dulu data appraisal form yang berisi pertanyaan terkait dua aspek manajemen dan dua aspek teknikal. Di sini saya sudah membuatnya dengan employee name yang terasosiasi dengan saya adalah Harno, dan sini adalah question about manajemen dan teknikalnya. Terus habis itu yang kedua adalah membuat database duplikat. Di sini untuk membuat database duplikat kita bisa masuk ke bagian manage database, nanti menekan tombol duplikat. Misalkan kita ingin menduplikat database yang training, klik duplikat, nanti akan ada pop-up yang berisi field-field seperti nama database yang baru dan master datanya. Setelah itu nanti bisa klik duplikat. Terus langkah yang ketiga adalah aktivasi modul apresial dan survei. Di sini kita harus aktivasi modulnya dengan cara kita bisa pergi ke apps, bagian apps, dan di sini ada filtersnya, kita masukin apresial. Nah, nanti di sini akan ada card gitu tentang apresial. Kalau misalkan sudah ada tulisan install, berarti sudah berhasil install. Terus untuk survei juga sama, tapi masukin di filtersnya survei. Nanti ada card di sini dan bisa klik activate. Terus yang keempat, konfigurasi OMS atau outgoing mail server. Di sini kita harus login dengan akun manager staff. Karena saya dapatnya Harno, yaitu staff HR General Affair dalam, dia memiliki manajer Haris, yaitu kepala seksi General Affair. Maka kita harus login dengan akun Haris di Udunya. Ini saya sudah login dengan akun Haris, tapi untuk konfigurasi OMS ini kita harus menuju settings, tapi di bagian banyak list ini dia Pak Haris ini tidak mempunyai settings. Oleh karena itu kita harus mengubah hak aksesnya. Cara mengubah hak aksesnya adalah kita login dengan akun administrator. Ini saya sudah login dengan administrator. Habis itu kita bagian settings dan klik manage users. Habis itu kita akan search nama Haris. Nanti akan ada tampak row nama Haris dan kita klik row tersebut. Selanjutnya kita mengubahnya dengan cara setelah klik tadi row itu kita akan scroll down dan menemukan section administration dan ubah field ini menjadi settings. Habis itu klik save untuk menyimpan perubahannya. Habis itu kita harus kembali lagi login dengan akun Haris. Di sini sudah login dengan akun Haris dan terlihat di sini sudah ada modul list settings yang sebelumnya tidak ada dan sekarang jadi ada karena kita sudah mengubah hak akses akun Haris. Selanjutnya kita akan konfigurasi OMS. Pertama masih pada ke akun Haris, kita akan mengubah kita akan mengaktifasi developer mode pada akun Haris Odoo. Di sini pergi ke menu setting, nanti scroll down dan menemukan section developer tools dan kita klik activate the developer mode. Selanjutnya masih sama pada menu settings, kita bisa klik technical di navbarnya dan klik outgoing mail server. Ya sudah, nanti bisa klik tombol new dan ditampilkan field-field OMS-nya. Nanti bisa masukkan authenticate with username, name-nya Gmail, connection inscription-nya SSL or TLS, servernya ini secara default, portnya juga default. Dan parameternya dimasukin
dengan angka 10. Dan untuk username dan passwordnya, ini kita masukkan username akun Google pribadi, dan untuk passwordnya nanti ada di langkah selanjutnya. Untuk passwordnya, kita bisa buka akun Google pribadi yang dimasukkan di username ini, dan pastikan two-step verification-nya telah aktif. Habis itu kita bisa search di bagian Google akunnya add password, dan nanti bisa masukkan ada field seperti ini app name dan masukkan Odoo. Nanti habislah dimasukkan klik tombol create. Setelah itu nanti akan ada modal yang berisi passwordnya, dan ini teman-teman bisa copy paste atau screenshot saja hasil dari password tersebut. Nah, nanti passwordnya kita masukkan di bagian field password ini. Nah, setelah itu jika sudah, maka kita tes connection dulu sebelum kita save. Nanti jika ada notifikasi seperti connection test successful, kita bisa langsung save konfigurasi OMS ya. Terus habis itu yang kelima, kita akan ubah email manager hari sesuai dengan email OMS. Jadi kita harus masuk ke akun, kita akan masuk Odoo menggunakan akun administrator, dan nanti di administrator kita ke menu bagian settings dan manage user seperti langkah sebelumnya, dan search Haris. Habis itu kita akan ditampilkan field-field seperti ini, dan kita akan mengubah bagian email address-nya menjadi email yang kita masukkan pada konfigurasi OMS. Habis itu kita klik save untuk menyimpan perubahannya. Terus langkah ke-6, kita akan ubah akses akun manajer HR masih dengan akun administrator, dan masih di halaman settings, users, dan HANA. Kita akan mengubah hak aksesnya, yaitu untuk bagian appraisal kita ubah menjadi manager, administration kita ubah jadi settings, dan survei kita ubah menjadi administrator. Untuk langkah ke-7, kita akan membuat appraisal form-nya. Untuk membuatnya, kita harus login dengan akun HANA Manager HR. Terus sini saya sudah login dengan akun HANA. Ini HANA. Dan kita bisa masuk ke modul survei dan klik tombol new di sini. Habis itu akan ditampilkan halaman seperti ini, dan kita akan memasukkan pertanyaannya terlebih dahulu. Kita klik add a question, nanti akan muncul modal seperti ini, dan kita masukkan question yang sudah kita masukkan di langkah pertama yang sudah kita buat. Habis itu kita question type-nya yaitu multiple choice only one answer, dan kita masukkan jawabannya dengan klik tulisan add a line, dan kita checklist correct semua dan masukkan skornya. Habis itu di bagian optionnya kita checklist mandatory answer, dan error message-nya kita isi pertanyaan ini bersifat wajib. Setelah itu kita klik save and new. Habis itu kita akan masukkan pertanyaan lagi yang telah kita buat, dan langkah-langkah ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika sudah totalnya pertanyaan yang saya masukkan adalah 4. Jika sudah pertanyaannya 4 pertanyaan, kita klik save and close. Nanti hasilnya akan seperti ini, berisi 4 pertanyaan. Selanjutnya untuk bagian option sini kita masukkan konfigurasinya, yaitu untuk pagination, one page with all the questions, question selection-nya all questions, dan untuk scoringnya adalah scoring without answer at the end. Terus untuk broker login kita checklist, dan limit attempt kita checklist. Selanjutnya bagian description, kita masukkan description-nya. Ini bebas description-nya, dan untuk bagian end message-nya juga bebas. Habis itu kita akan menerapkan 360 derajat feedback. 360 derajat feedback ini indikator dari penerapan proses operasial di mana karyawan menerima evaluasi dari orang-orang di sekitarnya.
Untuk membuatnya, kita perlu mengirim form yang telah dibuat ke karyawan yang lain. Masih menggunakan akun manager HR, yaitu Hana. Kita buka modul operasial. Ini udah akun Hana. Kita modul operasial dan klik tombol new. Habis itu, kita masukkan field-field seperti manajernya. Kita masukin Haris. Dan ini operasial formnya kita checklist, employee-nya kita checklist, form Hanoi yang udah kita buat sebelumnya. Untuk untuk college ini kita isi dengan karyawan yang berada di jabatan yang karyawan yang berada di bawah jabatannya Harno. Terus kita checklist juga. Habis itu kita akan start appraisal dan send forms. Ini kita akan mengirim ke orang-orang karyawan yang telah kita assign. Habis itu kita mengecek appraisal formnya dengan cara kita buka Gmail yang dimana username itu kita sudah masukkan di konfigurasi OMS. Jika ada notifikasi seperti ini, berarti kita telah berhasil mengirim appraisal-nya. Habis itu kita akan mengisi appraisal form. Tapi sebelum mengisi form, kita perlu mengubah akses akun user dan college yang diisikan pada langkah 8. Untuk langkahnya itu sama seperti langkah 6, menggunakan akun administrator. Ini untuk user Hano, appraisal-nya kita setting manager, administration-nya setting, dan survei-nya user. Untuk akun Hani, ini kita surveinya user, administrationnya settings, dan appraisal-nya manager. Jika sudah, kita akan mengisi appraisal form. Pertama kita di sini saya login dengan akun Harno dan klik dan menuju modul survei. Nanti di modul survei ada beberapa survei dan kita klik appraisal yang mau kita isi. Di sini appraisal form Harno kita klik row ini. Selanjutnya akan ditampilkan seperti ini dan untuk mulai mengisinya, kita klik tombol tes. Nanti akan ditampilkan halaman seperti ini dan kita klik start survei. Selanjutnya, di sini muncul pertanyaan dan kita isi pertanyaannya. Nanti ada jika sudah akan ditampilkan halaman seperti ini. Terus untuk ubah status appraisal menjadi dan karena sudah kita anggap survei tersebut sudah diisi oleh masing-masing karyawan. Terus untuk mengubah statusnya menjadi dan kita login dengan akun manager HR yaitu Hana, di sini Hana, dan kita menuju modul appraisal dan di sini ada sebuah card dan kita klik card tersebut karena kita ingin mengubah statusnya menjadi appraisal, menjadi dan. Jika sudah, nanti akan ditampilkan halaman seperti ini dan bisa klik tombol dan di sini dan seketika statusnya yang jadi send email berubah menjadi dan. Nah, menjadi seperti ini, udah berubah statusnya dan kita isi final interview-nya H+10 dari deadline. Di sini tanggal 14, maka kita isi menjadi tanggal 24 di sini. Nah, jika sudah, nanti card ini yang semulanya ada di sini, dia berubah menjadi di kolom dan final interview-nya juga sudah terisi, yaitu 24. Tanggal 24. Langkah ke-12, kita ingin melihat summary appraisal. Untuk melihat partisipasi yang mengisi, kita masih dengan akun Hana, kita klik pada navbar halaman yang sama, kita klik answer dan nanti klik answer di sini dan nanti akan ditampilkan halaman seperti ini. Dan ini bisa terlihat appraisal from Harno ini diisi oleh Hani, Haris, dan Harno. Selanjutnya kita akan mengubah email manager ke default. Tadi sebelumnya akun Haris ini
kan kita isi dengan email address akun email pribadi. Nah, kita akan mengubahnya menjadi email defaultnya. Caranya dengan akun administrator, kita pergi ke settings dan ke bagian user dan kita search Haris. Habis itu, jika sudah ketemu Haris, kita klik dan akan ditampilkan halaman seperti ini. Dan kita ubah emailnya menjadi default, yaitu haris@gmail.com. Habis itu, nanti ada tombol save di sini dan bisa klik tombol save. Habis itu, kita akan import master data. Tadi kan kita membuat partial formnya secara manual kan. Nah, bagaimana jika data appraisal form ini sangat banyak dan tentunya kalau diisi secara manual itu akan merepotkan sehingga kita bisa mengisinya secara otomatis karena Odoo sudah mensupport. Cara gimana? Yang pertama adalah siapkan master data. Ini sudah saya siapkan master datanya dan import master data. Cara importnya adalah uh, menggunakan akun Hana, kita masuk ke modul survei. Nanti akan ditampilkan halaman seperti ini dan bisa klik tombol favorites. Nanti akan ditampilkan seperti ini dan bisa di sini ada tombol upload file. Nanti kita klik upload file dan kita pilih file yang ingin kita import. Selanjutnya akan ditampilkan halaman seperti ini dan untuk nomor nama mahasiswa dan employee name saya ignore. Selanjutnya saya klik tombol tes di sini untuk mengecek data tersebut valid atau tidak. Nah, jika sudah ada notifikasi everything seems valid seperti ini, kita bisa langsung menekan tombol import. Nah, nanti hasilnya adalah di bagian modul survei terlihat banyak sekali appraisal form yang sudah kita import sesuai dengan data yang ada di file sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertanyaan. Selain aspek manajemen teknikal, sebutkan dua aspek lainnya yang dapat menjadi kriteria penilaian dan jelaskan. Di sini ada dua, yaitu behavioral dan personal development. Kalau behavioral ini kriteria yang menilai perilaku karyawan seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, leadership, tanggung jawab, dan etika bekerja. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi cara interaksi karyawan dengan karyawan lain, serta cara karyawan menerapkan budaya yang ada di tempat kerjanya. Dan untuk personal development ini penilaian yang berdasarkan pengembangan diri karyawan, seperti ingin terus belajar, meningkatkan keterampilan, memiliki rasa penasaran yang tinggi, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi cara karyawan dalam peningkatan value dirinya. Apakah karyawan memiliki niat dalam pengembangan diri dan kesiapan karyawan dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah eksplorasi mengenai settings hak akses user untuk modul survei dan apresial. Jelaskan perbedaan masing-masing kemungkinan kombinasi dan pembatasan akses apa yang terjadi. Di sini ada empat row. Berarti di sini ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah untuk employee user. Employee user ini karyawan akan bisa berpartisipasi dalam survei seperti melihat survei yang tersedia dan menjawab survei yang diberikan oleh manajer. Selain itu, karena di sini apresialnya hak aksesnya employee, dia hanya bisa melihat dan mengisi apresial yang ditujukan kepadanya dari manajer. Terus untuk yang kedua itu apresial employee dan survei administrator. Di mana pada kombinasi ini kan surveinya bersifat administrator. Berarti karyawan tersebut bisa membuat, mengedit, dan mengolah survei serta melihat semua hasil survei. Dan untuk hak akses employee pada apresial, dia hanya bisa mengisi apresial yang ditugaskan tanpa bisa mengelola atau mengatur apresial untuk orang lain. Terus yang ketiga itu apresial manager dan surveinya adalah user. Di mana karyawan bisa membuat, mengedit, dan mengelola survei.
ya. Selain itu, karyawan bisa melihat dan menilai apresial karyawan berada di tempat pengawasan mereka. Habis itu yang terakhir adalah manajer apresial dan administrator. Dia ini karena dia bersifat administrator, berarti dia bisa membuat, mengedit, dan mengelola survei, serta melihat semua hasil survei. Karena dia bersifat manajer di bagian apresial, dia bisa mengakses, melihat, dan menilai apresial karyawan yang berada di bawah pengawasan mereka, serta mengelola proses apresial. Dan izin koreksi, untuk bagian sini, manajer apresial dan user survei, ini karena dia surveinya bersifat user, berarti karyawan ini harusnya dapat berpartisipasi dalam survei, melihat survei yang tersedia, dan menjawab survei yang diberikan oleh manajer, bukan membuat, mengedit, karena ini harusnya role-nya administrator. Jadi ini salah, nanti saya akan koreksi. Terus untuk manajer apresial, ini dia karyawannya dapat melihat, menilai, dan menilai apresial karyawan yang berada di bawah pengawasan mereka, serta mengelola proses apresial. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses penilaian kinerja apresial pada Odoo versi 16 dengan studi kasus PT kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.